Shalom, damai di hati. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja dan Tuhan dunia, yang tetap terus memberkati akan kehidupan kita semua sebagai keluarga besar SMP Kristen 46 Mapangat Barat, Yayasan Gemim Domini Aset Erwenas. Sehingga saat ini kita akan bersama dalam ibadah perdana di tahun ajaran 2020-2021. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama dalam persekutuan ini. Mari kita mengangkat pujian NNBT nomor 1, pujilah dia, pujilah dia. Pujilah dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Penguasa semesta alam, Raja adil pembela kita, Dia hapus dosa kita, mari sambut Rajamu. Pujilah dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya kami naikkan kehadirat-Mu yang suci dan kudus, ya Tuhan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketinggian yang esa. Kami bersyukur buat kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, terlebih sebagai keluarga besar SMP Kristen 46 Mapangat Barat. Kami sebagai kepala sekolah, guru-guru, staf tata usaha, dan pegawai yang ada di saat ini ya Tuhan, dalam kami mengawali tahun ajaran tahun 2020-2021, maka kami akan mengawali dalam persekutuan yang memuji memuliakan nama Tuhan. Maka ya Tuhan, berkatilah persekutuan ini agar di mana boleh berjalan hanya di dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sehingga saat ini dalam persekutuan kami rindu untuk mendengarkan kembali kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau boleh berfirman di saat ini lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, sebelumnya kami mau mengaku akan setiap salah dan dosa yang selalu dan sering kali kami perbuat melawan kehendak-Mu, supaya kami boleh layak untuk bersama merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7. Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7. Kita akan membaca dalam Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7 yang berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Shalom, damai di hati. Ya puji Tuhan, hari ini kita masih boleh bersama-sama lagi dalam satu persekutuan yang memuji memuliakan nama Tuhan, sebab kita rindu dalam mengawali tahun ajaran 2020-2021 bahwa firman Tuhan yang akan menerangi perjalanan kehidupan kita. Baik sebagai pimpinan sekolah, guru-guru, staf tata usaha, semua siswa dan siswi, baik kelas 8 dan kelas 9, bahkan siswa dan siswi yang baru kelas 7. Kita sebagai keluarga besar SMP Kristen 46 Mapangat Barat. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, tadi kita sudah membaca dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Ini merupakan ayat yang sudah tidak asing lagi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Terlebih sebagai remaja Kristen, siswa dan siswi Kristen yang ada di SMP Kristen 46 Mapangat Barat. Ini sudah menjadi ayat hafalan. Bahkan di kelas ini sudah kita sering renungkan bersama. Ayat hafalan bersama baik mulai dari kelas 7, kelas 8 sampai kelas 9. Nah,
Dalam ayat ini berkata bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Benar apa kata firman Tuhan? Bahwa bagaimana kita mau takut akan Tuhan, sebab itu merupakan awal atau permulaan dari segala bentuk pengetahuan. Sebab percuma kalau orang so pandai-pandai, juara 1, juara 2, juara 3, peringkat-peringkat di kelas, juara-juara di setiap kegiatan, mau lomba-lomba di gereja, lomba-lomba di antar sekolah, lomba olahraga, lomba kesenian dan lomba budaya, tetapi percuma kalau kita tidak berlandaskan akan firman Tuhan. Itu akan percuma, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Nah, kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, sebab Dia yang masih mengizinkan kita untuk ada sampai saat ini. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, terlebih kami mau mengucapkan selamat datang kepada seluruh siswa dan siswi baru kelas 7. Meskipun saat ini kita belum bertatap muka dan hanya berjumpa melalui video ini, bahkan kalau mungkin sudah masuk dalam proses pembelajaran, hanya akan bertatap muka lewat aplikasi Zoom, entah itu juga melalui aplikasi WhatsApp, SMS, telepon, bahkan kunjungan langsung oleh guru-guru dan pimpinan sekolah di rumah masing-masing para siswa dan siswi. Ini tidak mengurangi semangat kita untuk memulai tahun ajaran yang baru 2020-2021. Nah, saudara-saudara yang berkati Tuhan, bagaimana hidup kita yang mau diterangi oleh jalan kebenaran firman Tuhan? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa percuma kita sering juara di kelas, juara dalam setiap lomba, baik kesenian, olahraga, budaya, dan lain-lain, tetapi kita tidak menaruh pengharapan dan kehidupan kita di dalam Tuhan. Maka dalam bagian B ayat ini berkata bahwa orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, tentu kita semua yang ada sebagai keluarga besar SMP Kristen 46 Barat tidak mau disebut sebagai orang bodoh. Orang semua suka disebut sebagai orang-orang yang pintar, bukan hanya pintar di sini, tetap pintar di sini, hati kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita tetap terus mau setia berjalan di hadapan Tuhan. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, kita tetap terus setia ada di dalam tangan kasih Tuhan, tetap terus bergandengan tangan pimpinan sekolah, guru-guru, staf, atau usaha, bahkan siswa dan siswi yang ada untuk mau berjalan di jalan yang benar, jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus yang baik, sebab kasih dan kemurahan-Mu nyata dan baru selalu kami rasakan dalam hidup kami. Keluarga besar SMP Kristen 46 Mapangat Barat, kepala sekolah, guru-guru, staf tata usaha, boleh bersama dalam satu persekutuan yang indah ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, maka dalam rangka mengawali tahun ajaran yang baru, tahun ajaran 2020-2021, kami rindu supaya hidup kami mau tetap terus ada dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Sebab kami mau ya Tuhan, kami tidak mau disebut sebagai orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak mau takut akan Tuhan, tetapi kami mau menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam kerajaan surga, terpuji nama-Mu. Maka ya Tuhan, berkatilah lembaga pendidikan ini, SMP Kristen 46 Mapangat Barat, yang tetap terus setia untuk menjalankan tugas dalam rangka melayani di bidang pendidikan. Berkatilah kepala sekolah, guru-guru, tata usaha yang ada. Biarlah guru-guru, tata usaha yang ada dapat berjalan bersama-sama bergandengan tangan untuk memuji memuliakan nama Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bahkan para siswa dan siswi, baik siswa dan siswi yang baru masuk di lembaga pendidikan ini di tahun ajaran yang baru ini, bahkan siswa dan siswi kelas 8 dan kelas 9, Kau berkati mereka ya Tuhan, bersama dengan orang tua, meskipun di tahun ajaran yang baru ini kami masih memulai proses belajar mengajar dari rumah dalam rangka kami menghadapi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, berkatilah kami semua ya Tuhan, baik pimpinan sekolah, guru-guru, siswa dan siswi yang ada, untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, baik untuk mengajar maupun bahkan untuk belajar. Biarlah kami dapat melaksanakan ini semua dengan baik, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah kami semua umat manusia yang sementara dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Biar Engkau memberikan kemampuan, kesehatan, bahkan kekuatan bagi kami dalam kami menghadapi pandemi ini. Berkati pemerintah kami, berkati para medis, dokter, perawat, berkati para aparatur keamanan negara, TNI, Polri yang ada ya Tuhan. Bahkan berkatilah gereja Tuhan yang ada, terlebih gereja Masehi Injili di Minahasa. Para hamba-hamba Tuhan, pendeta, guru agama, penatua, syamas, diberkati oleh Tuhan. Biarlah mereka tetap terus menjalankan tugas tanggung jawab untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani di gereja Tuhan ini. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Berikanlah kesehatan, kekuatan terus bagi kami semua, iman yang kuat, imun yang kuat, supaya kami tetap terus menjalankan tugas tanggung jawab ini hanya dengan seturut kehendak Tuhan sendiri. Bapa di dalam kerajaan sorga, maka Engkau berkati semua kehidupan kami, terlebih lembaga pendidikan ini. Biarlah lembaga pendidikan ini tetap terus menjadi berkat dimanapun
lembaga pendidikan ini, dan kapanpun lembaga pendidikan ini Engkau perkenankan untuk tetap terus berkarya. Terima kasih banyak ya Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami. Biar kiranya Engkau tak terus mengampuni akan setiap salah dan dosa yang selalu dan sering kali kami perbuat melawan kehendak-Mu. Biar bukan kehendak kami sebagai manusia yang jadi, melainkan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Dan doa ini akan kami akhiri dengan doa Bapa kami yang kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita semua mengangkat pujian penutup. Kupandang hari esok. Kupandang hari esok dengan segala harapan. Dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya, Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, sehingga persekutuan kami di saat ini boleh berjalan dengan baik. Maka ketika Engkau dapat kita melakukan yang salah di hadapan-Mu, ampuni dan kasihanilah kami. Tapi ketika kami melakukan yang benar, maka ajarkanlah kami untuk tetap terus melakukan apa yang terbaik dan benar di hadapan. Maka kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan Allah yang Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus tinggal diam dalam kehidupan kami, bahkan kehidupan keluarga besar SMP Kristen 46 Barat, mulai saat ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita di saat ini. Tetap semangat dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Halo, selamat pagi adik-adik sekalian. Di pagi ini dari Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado dengan penuh sukacita kami menyambut kehadiran adik-adik sekalian, putra-putri terbaik bangsa ini yang ada di Kota Manado. Adik-adik hari ini telah resmi diterima sebagai siswa-siswi terbaik SMP se-Kota Manado. Berdasarkan kalender pendidikan, hari ini tanggal 13 Juli 2020 itu adalah awal daripada tahun pelajaran baru. Memang kita masih tetap belajar dari rumah, tapi kegiatan-kegiatan ini akan terus dapat disaksikan oleh adik-adik sekalian melalui media sosial dan sebagainya. Dan hari ini sebagai kegiatan pembuka pada kita memulai masa pengenalan lingkungan sekolah, kita akan mendengarkan bersama-sama sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado, Bapak Dr. Dahlan M. Walangitan MPD. Ayo kita dengarkan bersama-sama sambutan kadis kita sekaligus membuka secara resmi masa pengenalan lingkungan sekolah. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas limpahan berkat dan rahmat-Nya kepada kita, khususnya para peserta didik yang telah berhasil masuk dan diterima menjadi peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Keluarga besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado mengucapkan selamat kepada seluruh peserta didik baru kelas 7 beserta keluarga. Walaupun kita harus bergumul dengan pandemi COVID-19 yang kita rasakan saat ini. Tema MPLS tahun 2020 adalah menggali kebaikan dan potensi diri dengan maksimal dari rumah. Dan tujuan MPLS adalah pengenalan diri, adaptasi, interaktif, dan motivasi belajar. Mengawali tahun pelajaran 2020-2021, seluruh peserta didik baru wajib mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, yaitu MPLS, yang akan berlangsung mulai tanggal 13 sampai 15 Juli 2020. Kegiatan ini akan dipandu oleh Bapak Ibu Guru dengan dibantu pengurus OSIS dalam kepanitiaan MPLS. Selama kegiatan ini berlangsung, kami berharap anak-anak dapat memperoleh pengalaman baru yang menyenangkan, mengenal para guru dan karyawan sekolah, dan yang paling utama, lingkungan sekolah sebagai wawasan Viyata Mandala, tempat kalian belajar selama 3 tahun ke depan. Saya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado, hari ini, Senin
13 Juli 2020 membuka secara resmi kegiatan MPLS Kota Manado tahun 2020. Semoga kegiatan ini dapat menjadikan siswa yang beriman, berdisiplin, dan bermutu. Selamat mengikuti MPLS. Sukses untuk kalian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita. Sekian. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia dan pertolongannya sehingga sampai saat ini kita masih boleh beraktivitas. Bahkan hari ini kami keluarga besar SMP Kristen 46 Mapanget Barat boleh mengawali kegiatan belajar mengajar lewat pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 walau hanya lewat online. Sebagai peserta didik baru, wajib mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang tahun ini dilaksanakan secara virtual sebagai salah satu bentuk pencegahan menyebarnya virus COVID-19. Kita berdoa semoga wabah ini segera berakhir sehingga kita semua beraktivitas seperti biasa. Maka sangat diharapkan lewat masa pengenalan lingkungan sekolah daring ini, peserta didik baru dapat memperoleh pengalaman baru yang bermanfaat. Seperti 1. Dapat menumbuh kembangkan motivasi, semangat, serta cara belajar yang efektif. 2. Dapat mengembangkan sikap positif berupa kejujuran, mandiri, dan saling mengenal. Demikian materi saat ini. Saya selaku Kepala Sekolah, mewakili guru-guru dan pegawai tata usaha, menyambut dengan kasih siswa-siswi baru untuk bergabung di keluarga besar SMP Kristen 46 Mapanget Barat. Akhir kata, ikutilah anjuran pemerintah dengan memperhatikan protokol kesehatan seperti sering mencuci tangan, gunakan masker jika bepergian, tingkatkan imun dan iman. Tuhan memberkati torang semua. Damai di hati, salam sehat.